Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Pristito dari RPL 2D. Jadi di sini saya akan membuat dan menjelaskan program Bubble Shop. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mendeklarasikan sebuah variabel array. Ya, mendeklarasikan sebuah array yang bernama misalnya data dengan berisikan 5 elemen. Nah, di integer data dalam kurung siku 5 ini maksudnya saya menyediakan sebuah tempat untuk menyimpan 5 nilai atau 5 angka yang bakalan saya masukkan nanti atau saya input. Saya input langsung gitu dari angkanya. Lalu setelah ini saya mendeklarasikan variabel yang bakalan digunakan untuk proses pengulangan. Jadi di sini saya akan menggunakan I dan J sebagai variabel yang bakalan digunakan dalam proses perulangan dalam dan proses perulangan luar. Selanjutnya saya bakalan mencetak sebuah outputan untuk memberitahukan kita akan memasukkan nilai. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah proses perulangan Oke. Jadi perulangan yang ada di sini itu di mana saya akan menjalankan sebuah perulangan sebanyak 5 kali, yaitu dimulai dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil daripada 5. Perulangan ini saya pakai buat kita bisa menginputkan nilainya sebanyak 5 kali gitu. Jadi di sini kan bisa menampung hingga 5 nilai, maka di sini saya akan buat perulangan supaya kita bisa memasukkan nilainya sebanyak 5 kali. Oke, langkah selanjutnya adalah mencetak sebuah outputan lagi untuk menjelaskan data yang kita masukkan itu data ke berapa. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah kode di mana kita bisa menerima inputan dari pengguna itu yang bakalan disimpan ke array data pada posisi ke I. Jadi jika misalnya ini iterasi pertama atau I sama dengan 0 gitu,
maka nilai input itu bakalan disimpan ke data 0. Begitu juga seterusnya, misalnya iterasi kedua bakalan disimpan ke data 1, terus iterasi ketiga ke data 2, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke proses perulangan luar. Di sini saya ketikkan dulu kodenya, misalnya cuma Oke, jadi ini adalah perulangan luar dari bubble sort. Terus, kabur. Ini maksudnya 4. Oke, kenapa 4? Karena kita punya 5 elemen. Terus proses pengurutan bubble sort pun dia butuh n kurang 1 dari iterasi besar. Jadi setiap perulangan ini berjalan, satu elemen terbesar ini bakalan menggelembung itu ke posisi yang tepat. Maka selanjutnya yang bakalan saya buat adalah perulangan dalamnya menggunakan variabel J. Oke. Nah, di sini perulangan dalam ini digunakan untuk perbandingan antar elemen. Nah, di sini J itu dia mulai dari 0 terus jalan tuh sampai 4 dikurang 1. Kenapa? Karena setelah iterasi luar itu siap, maka elemen terbesar sudah berada di akhir, jadi nggak perlu dibanding-bandingkan lagi. Misalnya iterasi pertama I sama dengan 0. Nah, iterasi pertama ini I sama dengan 0 ini saya bandingkan dengan indeks 0 sampai 3. Kenapa cuma sampai 3? Karena indeks keempat itu otomatis sudah jadi yang paling besar. Jadi cuma sampai indeks ketiga aja. Begitu juga iterasi berikutnya gitu. Misalnya I sama dengan 1, jadi cuma perlu sampai indeks kedua aja gitu. Karena indeks ketiga sama indeks keempat udah otomatis jadi yang paling terbesar gitu. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah proses percabangan di mana proses percabangan ini bakalan memeriksa dua nilai yang berdekatan gitu, atau enggak dalam urutan yang benar. Misalnya elemen saat ini gitu, misalnya elemen saat ini yaitu J lebih besar daripada J plus 1. Misalnya, apakah data saat ini yaitu data J lebih besar daripada elemen berikutnya atau nilai berikutnya yaitu data J plus 1. Kalau iya, maka harus ditukar gitu tempatnya supaya elemen harus ditukar gitu tempatnya, karena elemen yang kecil
bakalan berada di depan. Oke. Sampai sini saya bakalan mendeklarasikan sebuah variabel sementara, namanya adalah temp, yang bakal menyimpan nilai dari data J. Nah, ini maksudnya adalah seperti kalau kita menyimpan barang ke dalam kotak sementara sebelum ditukar ke barang lain. Jadi kayak penampung nilai sementara, atau kayak mau memindahkan air dari gelas satu ke gelas kedua, kan semisal 2 gelas itu bersih air, jadi kita perlu gelas tambahan gitu. Jadi ini fungsi variabel temp ini sama kayak gelas ketiga dari apa tadi. Oke. Berikutnya adalah di sini saya isi data J dengan nilai data J plus 1. Artinya nilai yang lebih kecil. Ini nilai yang lebih kecil, jadi sekarang elemen yang lebih kecil udah pindah ke posisi yang tepat gitu. Selanjutnya adalah data J plus 1, atau yang tadinya apa ya, data-data yang lebih kecil gitu, saya isi dengan data temp. Jadi di sini bakalan menukar nilai gitu. Nah, setelah data J plus 1 ditukar ke nilai temp tadi, maka proses pertukarannya itu udah selesai. Terus dua elemen itu udah pada tempatnya gitu. Oke. Nah, proses selanjutnya adalah saya membuat sebuah baris untuk mencetak teks ke layar output nanti yang bakal ngasih tahu pengguna gitu. Misalnya di sini saya buat data setelah diurutkan. Oke. Nah, di sini saya bakal membuat lagi sebuah perulangan yang bakalan digunakan untuk mencetak semua nilai yang ada pada array data yang udah kita urutkan tadi. Jadi kita sini menggunakan variabel i, terus i kecil 5, i increment turun,
Lalu di sini kita cetak elemen data. Nah, jadi di setiap proses perulangan ini bakal mencetak datanya satu-satu. Terus, nah, nyetak datanya satu-satu gitu. Terus sini dikasih spasi biar rapi. Oke. Terus sini saya tambahkan inline. Ya. Oke, jadi ini udah siap programnya. Tinggal kita run aja langsung. Oke. Di sini diminta masukkan 5 angka. Jadi angka pertama saya masukkan 4. Angka berikutnya adalah 9, lalu 6, lalu 2, lalu 1. Nah, data setelah diurutkan adalah 1, 2, 4, 6, 9. Jadi program yang saya buat sudah berhasil dan sudah melakukan proses dengan benar. Jadi mungkin sekian untuk video saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya ataupun yang lainnya, dan saya ucapkan terima kasih.